Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, 3 orang meninggal dunia dan setidaknya 30 orang terluka setelah sebuah musola di desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ambruk, saudara. Kepanikan terjadi saat musola yang tengah digunakan untuk pelaksanaan acara Maulid Nabi tiba-tiba ambruk. Akibatnya sejumlah warga tertimpa bangunan. Warga pun bahu-membahu berupaya untuk menyelamatkan korban yang terluka. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, saudara. Para korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Bogor, Rumah Sakit Medikal Dramaga, dan juga Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Puluhan korban yang rata-rata ibu-ibu dan anak-anak langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurut data dari BPBD Kabupaten Bogor, ada 30 orang mengalami luka-luka. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit, yakni di RSUD Kota Bogor, RS Medikal Dramaga, dan RS PMI Kota Bogor. Mengenai tadi pengajian majelis taklim Maulid ya di kecamatan Kolupas Ciomas ya, kecamatan Taman Sari. Yang di RSUD ini jumlahnya ada 29, satu ke PMI. Jadi karena ada orang tuanya di PMI. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada fraktur patah, kemudian juga ada yang diduga ada perdarahan di dalam perut, kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Nah, mengenai dalam hal ini yang paling penting bagi kami adalah menolong semuanya untuk bisa kita selamatkan, kita ringankan, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian ini juga akan kita laporkan bagaimana yang jelas ini adalah kejadian di mana pasien tidak akan kita bebankan biaya musibah. Ini mudah-mudahan menjadi kita mohon doanya supaya bisa menangani. Begitu. Ada anak kecil ya, saat ini memang ada cedera kepala berat, sudah kita CT scan. Nah, hasilnya sedang menunggu asesmen dari bagian terkait, sudah saraf tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Apakah dilakukan di sini atau kita lebih ke rumah sakit itu, nanti kita lihat. Begitu lebih baik. Pak, untuk usia, Pak, untuk golongan usia sendiri paling banyak di usia berapa? Usia yang paling banyak ini kalau saya melihat usia yang paling banyak itu usia di atas 50 ya. Kemudian ada 30, nah yang paling kecil itu 2,5 tahun, serta ada anak yang 15 tahun juga. Jadi yang 2,5 tahun ini kelihatannya yang tertimpa kepalanya tadi, yang cedera kepala. Rata-rata ibu-ibu anak-anak ya, Pak? Iya, ibu-ibu sama anak-anak. Lalu bagaimana penanganan para korban musola yang ambruk? Kami akan terhubung dengan Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Haidir. Selamat siang, Pak Ilham. Ibu Trisanda. Ya, dengan Putu ya Pak ya di studio. Kita mau tahu bagaimana kondisi di sana. Ada berapa jumlah korban luka yang dirawat di RSUD Kota Bogor, Pak, sampai dengan saat ini? Baik, sampai jam sekarang ternyata tadi ada jumlahnya, ada lebih kurang di data kami yang sudah fix, itu ada 30 yang menjadi korban, dengan 3 yang sudah, 1 dioperal ke rumah sakit PMI karena ada keluarga di sana. Kemudian yang 2 sudah boleh pulang. Sisanya masih dalam perawatan kami. Nah, dari semua itu, yang berat itu jumlahnya ada 3 orang, kemudian yang sedang 17 orang.
Yang ringan dalam observasi jumlahnya, sisanya kita mungkin kalau dari DPJP sudah boleh pulang, kita pulangkan. Nah, tapi yang masih berat ini terutama yang terkena timbunan reruntuhan beton ya, karena dari saya lihat yang cedera kepala itu ada anak umur 2 tahun setengah ya. Ini dalam cedera kepala berat dan ini sudah kita lakukan CT scan. Sekarang kita akses untuk dilakukan tindakan secepatnya. Kemudian untuk yang kasus lain adalah yang fraktur ya, yang patah kebanyakan karena tertimpa dan juga cedera dalam pada di perut ya, karena mungkin tertimpa juga. Dalam hal ini kita sedang melakukan pemeriksaan lebih jauh agar bisa segera dilakukan tindakan yang cepat. Mungkin itu, Ibu Putu. Baik, kalau kita bicara soal penanganan nih Pak, bagaimana kondisi para korban? Tadi kan ada yang ringan, berat, kemudian juga ada yang sudah bisa dipulangkan. Tapi kalau kita bicara soal korban yang masih dirawat, ini apa saja penanganan yang mereka butuhkan? Apakah semua data diri sudah diketahui siapa-siapa saja identitasnya? Sudah, ya. Jadi identitas sudah kita keluarganya biasanya sekarang ini sudah dimasukkan ke dalam data electronic medical record kita. Jadi ada data-data yang sudah kita dapatkan dan ini tinggal kita sekarang penegakan kepada diagnosa serta tindakan cepat. Mudah-mudahan hari ini juga bisa kita lakukan tindakan secepatnya untuk penyelamatan life saving untuk yang berat, yang sedang kita juga akan rencanakan. Dalam hal ini mudah-mudahan ini bisa kita tangani semua lah, begitu Ibu Putu. Oke, kalau kita bicara soal korban yang tadi mengalami luka dengan kategori berat, ini cederanya mayoritas karena apa, Pak? Karena timbunan, jadi tertimpa sama kan beton ya, bahan bangunan ya. Jadi tertimpa sama batu betonnya, kan runtuh itu ya. Jadi menyebabkan adanya cedera seperti patah ya. Patah tulang, kemudian cedera organ visceral, organ dalam, dan itu perlu penegakan diagnosa cepat dan dilakukan tindakan secepat-cepatnya.